Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai wal asatidzah, wabil khususil khusus DKM Masjid Raya Jatimulya dan juga ketua yayasan beserta ketua KBIH keseluruhannya, kita doakan semoga selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan istiqomah untuk menjaga kemakmuran masjid yang sangat kita cintai ini, yaitu Masjid Raya Jatimulya. Pertama dan yang paling utama, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia yang besar pada kita, diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, disempurnakan dengan kekuatan istiqomah, bisa menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni sholat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita berlanjut tentang babus salatul musafir wal marid, yaitu pembahasan tentang kaifiyah salat untuk orang-orang yang musafir dan orang-orang yang sedang diuji dalam keadaan sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan khusus, memberikan tata cara untuk kita melaksanakan ibadah salat saat-saat kita dalam keadaan musafir dan juga dalam keadaan lagi sakit. Ini samahatul Islam, keluasan Islam, kemudahan Islam, yang Rasul juga telah memberikan satu bimbingan kepada kita. Kita diperintahkan untuk yassiru, memberikan kemudahan, wala tu'assiru, jangan dibikin sulit. Kemudian basyiru, berikanlah kegembiraan, wala tunafiru, jangan terus-terus diberikan rasa takut. Ini bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita harus fahami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya ketika dalam keadaan musafir. Hadis yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, awwalu ma furidatis salatu rak'ataini faqirrat salatus safari wa atimmat salatul hadari, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Di awal perkembangan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya di masa lalu, yaitu pertama kali diperintahkan salat itu rakaataini, yakni dua rakaat. Kemudian faqirat salatus safar, kemudian setelah diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berhijrah, summa hajara fa furidat arba'an wa uqirat salatus safari alal awal. Kemudian dijelaskan bahwa ketika beliau berhijrah ke kota suci Madinah pada saat itu, kemudian
mendapatkan amar dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat. Ada yang jenisnya adalah rubaiyah, yaitu pelaksanaan sholat yang jumlahnya ada 4 rakaat seperti sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Kemudian yang tadinya hanya 2 rakaat itu dijadikan ketetapan di dalam pelaksanaan sholat safar. Illal maghrib, kecuali sholat maghrib, fa innaha witrun nahar wa illa subh fa innaha tatawwalat fiha al-qiraah. Kemudian pada saat Allah telah menentukan ketentuan-ketentuan sholat tersebut, ada nilai tambah, ada yang sholat maghrib menjadi 3 rakaat, kemudian yang sholat subuh dalam kondisi ditetapkan dalam pelaksanaan 2 rakaat. Hingga dalam ketentuan sholat safar ini ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sholat yang boleh dikosor, yang boleh dikurangi hanya 3 dalam pelaksanaan sholat 5 waktu, yakni sholat duhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat isya. Kemudian untuk maghrib dengan sholat subuh ditetapkan, sholat maghrib tetap 3 rakaat, tidak boleh dikosor. Kemudian sholat subuh ditetapkan dalam kondisi tetap 2 dengan qiraah yutawwil, yang dianjurkan untuk diperpanjang dalam bacaannya di dalam melaksanakan sholat. Penjelasan dari Nabi tentang diberikan izin untuk memberikan sholat itu dijamak dan dikosor, ini adalah rukhsah, sebuah keringanan, kemudahan bagi kita sebagai umat Islam. Di dalam syarah dari kitab tersebut, hadis tersebut, lama kana as-safaru madannatu ta'ab, sanna asy-syari' fihi qasru salat ar-rubaiyah wa hiya adz-zuhru wal asru wal isya. Di dalam musafir, di dalam perjalanan itu, kemungkinan sekali di dalam safar ini ada madannatu ta'abi. Jadi ada suatu keadaan yang menjadikan kita berat di dalam perjalanan itu. Kemudian di dalam Islam memberikan keringanan, diperbolehkan untuk mengqashar sholat yang jumlahnya adalah rakaatnya yang ada 4, yaitu duhur dengan asar. Kemudian maghrib bisa dijamak juga dengan isya. Kemudian subuh tetap dalam kondisi tidak bisa untuk digabungkan kepada kelompoknya sholat siang, yakni zuhur dengan asar. Tidak bisa untuk digolongkan juga sholat yang maghrib isya. Jadi subuh ini tidak bisa untuk digabung atau dijamak dengan zuhur asar, juga tidak bisa digabung dengan maghrib isya. Jadi dia adalah terpisah, tidak bisa dijamak ke kelompoknya zuhur asar dan maghrib isya. Yang boleh untuk dikosor berarti cuma ada 3, yakni sholat duhur, sholat asar, dengan sholat isya. Kemudian mengumpulkan sholat tersebut atau menjamak sholat tersebut atau mengqashar sholat tersebut yang disebutkan adalah tahfifan alal musafir, memberikan keringanan bagi seorang musafir, illa yarji'a ila watanihi. Amma sholatu sulasiyah wa hiya al-maghrib fala taksuru li annaha witrun nahar wal witru mahbubun indallahi kama anna sholatu saniyah wa hiya subuh la taksuru li annaha tatulu fiha al-qiraah. Jadi telah ditentukan kaifiyah bagaimana Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kita sebagai umat Islam. Di dalam perjalanan kita diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar di dalam sholat zuhur, asar, kemudian isya.
kemudian subuhnya tetap, kemudian maghrib juga tetap. Ini yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui pelaksanaan hadisnya beliau. Ada juga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di dalam firman-Nya, laisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Tidak dihukumi dosa bagi kita untuk mengqasar salat tersebut ketika kita dalam safar. Yang terpenting bagi kita untuk melaksanakan salat dalam jamak dan qasar ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita dalam perjalanan safar, yang terpenting hadirin, safarnya ini ukuran minimal adalah safarun lil mubah. Safar yang dalam hukum Islam itu mubah, diperbolehkan, tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau safar yang sifatnya ada maksiat, di dalam hukum fikihnya tidak diperkenankan kita untuk menjamak ataupun mengqasar. Misalnya ada pertunjukan konser atau apa begitu yang dalam pandangan syariatul Islam ini ada kemaksiatan-kemaksiatan, maka walaupun perjalanan itu mencapai target untuk diperkenankan menjamak atau mengqasar, tapi tidak diperkenankan. Karena apa? Safarnya tidak diperkenankan untuk kita melaksanakan jamak dan qasar. Jadi kalau sholatnya kita dalam kondisi ibadah haji, ibadah umroh, kemudian litijarah, dalam pekerjaan tugas-tugas di kantor, kemudian kita harus audit dan lain sebagainya, yang semacam ini adalah safar-safar bahkan sampai kepada hukum wajib. Karena ketika kita mencari nafkah atau sebagai seorang yang ditugaskan oleh kantor harus safar, maka safar itu adalah menjadikan hukum wajib terkait dengan di mana kita untuk mendapatkan rezeki. Maka saat yang semacam itu diperkenankan kita untuk menjamak dan mengqasar. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, perjalanan minimal kita ini diperkenankan untuk melaksanakan jamak itu adalah ketika kita mencapai perjalanan ukuran minimal itu 80 km. Ada juga sebagian menyatakan 81 atau 82 km. Ketika kita keluar dari tempat di mana kita berdomisili, karena di sini berarti kita mukim di sini wilayah Jatimulya, kita keluar dari posisi wilayah kita di Jatimulya menuju satu tujuan yang di situ nanti akan mencapai perjalanan 82 km, maka itu mulai diperkenankan untuk kita melaksanakan jamak. Dikumpulkan antara sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian dikumpulkan antara sholat maghrib dengan sholat isya. Ketika kita pelaksanaannya ini, sholat asarnya dibawa atau dilaksanakan di dalam waktunya zuhur, makanya dikenal dengan sebutan jamak takdim. Takdim artinya didahulukan. Jadi sholat asar waktunya belum masuk, kemudian kita laksanain di waktu zuhur, itu namanya adalah takdim. Kemudian kalau waktu zuhur dibawa ke waktu asar, jadi dilewatkan waktunya, dikerjakan di waktu asar, namanya adalah jamak takhir. Begitu sebaliknya juga dalam sholat maghrib dan isya. Isyanya dibawa ke maghrib, takdim. Maghribnya dibawa ke isya, itu namanya adalah takhir. Kemudian dalam pelaksanaan sholat jamak
takdim dengan takhir ini ada perbedaan. Kalau kita melaksanakan sholat jamaknya itu jamak takdim, berarti sholat asar dibawa ke zuhur, itu diantara syurutnya kudu tertib, Pak. Jadi harus tertib, yakni pelaksanaannya adalah kudu zuhur dulu kemudian baru asar. Itu kalau jamak takdim. Namun kalau jamaknya takhir, ini ada dua pilihan, boleh tertib, boleh tidak tertib. Ya, boleh tertib, boleh tidak tertib. Jadi satu misal kita jalankan asar dulu baru zuhur, nggak apa-apa kalau jamaknya itu jamak takhir. Jadi bebas. Jadi boleh asar dulu baru zuhur, kemudian zuhur dulu baru asar. Kalau takhir bisa dibolak-balik. Tapi kalau untuk takdim harus secara tertib, yakni zuhur dulu kemudian baru melaksanakan asar. Kemudian kalau perjalanan kita semakin jauh, ini juga ulama ada ikhtilaf, ada menyatakan adalah minimalnya itu sudah mencapai 100 km ke atas, kemudian ada juga menyatakan 133 km itu diberikan keringanan dua, yaitu boleh dijamak, boleh dikosor. Boleh dijamak, boleh dikosor. Jadi kalau kita sholat zuhur dengan asar, jadi zuhurnya cuma 2 rakaat kalau jamak dan kosor, kemudian salam, iqamah lagi, terus kita laksanain sholat asar 2 rakaat saja. Lah nanti untuk maghribnya, maghrib tetap 3 rakaat, nanti isya-nya kita ambil 2 rakaat. Kalau itu terjadi disatukan antara sholat jamak dan kosor. Jadi kalau perjalanan kita udah mencapai 80 kilo ke atas, kemudian nyampe 100 kilo lebih, kita diberikan keringanan, udah boleh jamak saja kemudian tanpa kosor, boleh jamak dengan kosor digabung jadi satu, boleh juga kosor tanpa jamak, ya kosor aja tanpa jamak. Jadi ini keringanan yang diberikan oleh syariatul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali kepada keterangan-keterangan yang lalu bahwa sholat ini merupakan amal ibadah yang paling berat di antara rukun Islam yang 5 itu, ibadah yang paling berat adalah sholat. Sehingga dengan kondisi yang Allah peringatan wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, diberikanlah syariat-syariat yang untuk memberikan kemudahan bagi kita sebagai umat Islam di dalam melaksanakan sholat. Dalam kondisi seperti apapun, sholatnya harus terjaga dengan baik. Karena sholat ini diperintah oleh Allah kudu dikerjakan waktunya dengan tepat. Kemudian kalau kita ini ada terjadi dalam musafir, biasanya adalah kita dalam perjalanan yang semacam itu, kita akan jalanin dengan tepat waktu. Setiap waktu dalam 5 waktu itu ada masyaqqat, ada kesulitan, sehingga Islam memberikan satu bimbingan, diberikan keringanan untuk diberikan ilmu cara pelaksanaan sholat agar tidak memberatkan kepada kita, yaitu dengan cara diberikan ilmunya oleh Nabi untuk boleh dijamak, untuk dikosor. Ada juga Pak Hadirin yang kadang-kadang itu tidak mau ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaknya sembarangan, mengkosornya juga sembarangan. Jadi dikumpulkan keseluruhan sholat itu. Kalau di dalam pelajaran yang kita kaji dari madzhabul arba'ah, mulai dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali, semua memberikan aturan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak bisa kemudian kita jamak keseluruhan dari 5 waktu 17 rakaat itu tidak bisa. Jadi kudu kita ngikuti aturan
yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah ada seseorang yang menerangkan bahwa boleh juga jamak sholat di waktu terjadi resepsi pernikahan, yaitu, dan ini kalau sini ada dari hadar Pak. Jadi yang dijadikan udhurnya bukan resepsi pernikahan itu, safarnya, ya. Jadi kalau bapak ini misalnya mau ngantarin manten dari sini Jatimulya ke Bandung satu misal, jadi yang menjadi udhurnya, yang diperbolehkan rukhsahnya itu bukan posisi bapak itu lagi pakai pakai pakaian adat terus udah di sananya. Jadi pas bapak nanti akan menjadi walinya atau menjadi sebagai pengawal pengantin itu didandanin, terus kemudian wah ini harus dijamak ini zuhur dan asar. Bukan itu yang jadi udhurnya. Yang jadi diperbolehkannya bukan karena menjadi itu, enggak. Jadi yang menjadikan asbab diberikan rukhsah itu tadi karena bapak safarnya. Jadi bapak dari Jatimulya ke Bandung atau kemana, mencapai perjalanan itu untuk sampai kepada 80 km. Nah, perjalanannya itulah yang nantinya mendapatkan izin untuk diberikan keringanan adalah untuk menjamak ataupun mengqashar. Bukan acaranya itu, bukan. Ya, nanti kalau sudah begitu keliru pemahaman, akhirnya setiap kita bikin acara di rumah, wah ini nanti repot, ini tamu lagi banyak nih urusan, sehingga kita akannya istihanah kepada sholat, ngeremehin sholat, kemudian dia menjamak ataupun mengqashar. Jadi kita melaksanakan jamak dan qashar harus ittiba kepada Nabi, mana kapan yang diperbolehkan. Bahkan kalau waktu bapak ibadah haji kemarin, jamaah-jamaah yang ibadah haji itu kan jangkauannya deket ya, antara posisi di Arafah, kemudian di Musdalifah, di Mina, itu melaksanakan kita adalah jamak dan qashar. Dan kayak begitu bapak sudah ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengikuti ketentuan dari Nabi. Pada saat ibadah haji Nabi menganjurkan untuk menjamak dan qashar, ya kita tinggal ittiba. Lah kalau kondisi kita ini dalam kondisi di dalam negeri kita masing-masing tidak melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi, ya kita kembali lagi kepada hukum yang ditetapkan oleh Nabi di saat kita akan menggunakan syariat jamak dan qashar, yaitu pada saat posisi kita dalam musafir. Itu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan keringanan kepada kita agar sholatnya tetap dijalankan dengan baik, tapi tata caranya Rasulullah memberikan keringanan kepada kita di dalam menjamak ataupun mengqashar. Makanya kayak kita kalau bepergian Bapak, bepergian itu kita selalu hitung tuh, ini sudah sampai atau belum ketentuan untuk diperkenankan untuk menjamak atau mengqashar. Kalau sudah sampai misalnya 80 km, afdolnya mana? Afdol kita itu sholat adaan disempurnakan atau kita jamak? Ternyata jawaban dari para ulama-ulama, ketika ada keringanan dari Allah dan Rasulnya, maka afdolnya kita adalah untuk mengambil posisi keringanan itu. Jadi kalau bapak perjalanan udah nyampe 80 kilo, afdolnya gimana? Ya dijamak. Walaupun tanpa dijamak bisa, menurut pemikiran kita. Misalnya bapak bawa mobil sendiri, jadi setiap waktu sholat mampir bisa, menurut logika kita kan begitu. Tapi Islam memberikan jawaban, kalau itu perjalanan kamu udah mencukupi batas ketentuan syariah mulai diperkenalkan jamak, afdolnya jadi jamak.
Kalau nanti ketentuan hukum syariat telah memberikan perbolehkan untuk dikosor, afdalnya adalah untuk dikosor. Kenapa seperti itu hadirin? Karena ada satu penjelasan bahwa yang namanya safar, bepergian itu, Rasulullah mengingatkan bahwa bepergian itu adalah disebut buq'ah minal akhirah, disebut adalah bagian dari perjalanan manusia menuju mana? Menuju akhirat. Artinya apa? Gak tahu apa yang bakal terjadi di dalam perjalanan kita itu. Makanya diberikan keringanan untuk mengkosor atau menjamak itu karena kita gak tahu dalam perjalanan tersebut. Satu misal Bapak, kita bawa mobil sendiri, kemudian kita waktunya untuk jamak itu ada, sudah diberikan keringanan boleh menjamak, perjalanan kita udah nyampe, terus kemudian kita coba menganggap tenang aja, kita nggak usah jamak, nanti juga banyak tempat masjid mampir dan seterusnya. Ternyata ketika dalam perjalanan itu Allah menguji kepada kita, kendaraan kita ada gangguan, itu udah repot Pak. Kita pernah mengalami seperti itu ya, diantaranya kesempatan yang diberikan keringanan itu kita gak ambil. Jadi waktu itu kita masih ada keringanan, ada kemudahan, kita bisa untuk melaksanakan jamak takdim. Artinya apa? Waktu duhur sudah masuk, kemudian kita perjalanan sudah sampai mencapai 80 km lebih, artinya kita ini sudah bisa untuk menjalankan keringanan itu. Kemudian saya pada saat itu kenapa berpikirnya juga lain, kemudian udah kita jamak takhir saja ya, kita niatkan untuk jamak takhir, padahal kesempatan untuk jamak takdim tadi kita dapetin. Ternyata Bapak, ketika kita niatin untuk jamak takhir, kemudian apa yang terjadi? Ketika itu terjadi macet. Ketika kita macet ini, kita dalam sepanjang perjalanan macet itu tengok kanan kiri untuk cari tempat istirahat untuk ngambil waktu sholat itu nggak dapat. Mau mundur nggak bisa, mau juga nggak bisa. Kemudian tepatnya di pinggir sawah. Kemudian posisi kita juga tidak membawa perlengkapan yang sempurna, alat sajadah, kemudian air yang digunakan untuk bersuci juga tidak didapetin pada saat itu. Akhirnya terus kita mengikuti perjalanan itu, pas kita ini ada waktu untuk bisa ketemukan tempat ibadah, pas kita belok sampai situ, akhirnya waktu maghrib telah tiba. Akhirnya apa? Sholat asar duhur kita harus qadha, kemudian asar kita harus qadha, kemudian baru kita bisa menjamak, yaitu jamak maghrib dan isya bisa kita jamak dengan takdim. Jadi akhirnya apa? Itu kejadian kita ngumpulin sholat ada berapa? Ada 4 sholat dijadiin satu itu ya. Sholat duhur, sholat asar dengan qadha, karena waktunya udah lewat semua. Ya, digunakan untuk jamak sudah tidak ada. Kemudian masuk waktu maghrib. Akhirnya kita sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan untuk sekalian jamak takdim dengan qasar, yaitu sholat isya. Baru nanti besoknya adalah pelaksanaan sholat subuh dengan terpisah. Itu pentingnya di dalam pelaksanaan sholat mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan banyak juga problem-problem, masalah-masalah yang sekarang kan seperti orang-orang yang dalam kehidupannya sehari-hari ya di mobil atau di kendaraan. Memang tugasnya sehari-hari di kendaraan. Gimana? Seperti sopir-sopir ya, semuanya itu tetap mendapatkan rukhsah, dapatkan keringanan di dalam Islam, selama yang penting safarnya itu tadi dalam safar yang diperbolehkan untuk tetap mendapatkan keringanan di dalam menjamak dan mengqasar. Dulu Nabi Muhammad SAW diceritakan pernah dalam satu riwayat itu beliau dari kota Madinah nih, dari kota Madinah terus ke Mekah.
Terus dari Mekah itu beliau pindah-pindah, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, terus perjalanan itu, kemudian sampai dinyatakan satu riwayat hampir 40 hari di dalam perjalanan itu, maka tetap diperkenankan untuk dalam pelaksanaan jamak dan qashar. Di dalam pelaksanaan itu karena dia masih dalam kondisi safar. Banyak juga posisi kita, ada juga teman-teman yang biasa dakwah itu hadirin, itu ada yang dia ngambil sampai 1 tahun begitu. Ya, cuman nanti itu ada dalam hukumnya, kalau nanti Bapak itu tinggalnya di satu tempat itu, ya, sampai melebihi dari 3 hari, nanti setelah 3 hari ini dihitung sudah mukim, dihitung oleh mukim. Misalnya Bapak mau iktikaf di Masjid Raya Jatimulya ini, adalah jatahnya mau 7 hari, nanti masuk ke sini 3 harinya ini adalah dikenal sebagai seorang yang dalam kondisi itu adalah musafir. Tapi nanti kalau sudah masuk ke 4 harinya, nanti kita akan dimasukin adalah orang yang mukim. Kan terus kan dia akan di wilayah sini terus. Tapi kalau sudah masuk hari ini cuma 3 hari aja di Masjid Raya ini, 3 hari, terus hari keempat dia akan musafir lagi. Musafir lagi artinya dilanjutkan dari Jatimulya mau ke Bandung atau mau ke Cirebon atau kemana. Lah itu nanti kita masuk dalam kondisi musafir lagi, nanti kita diperkenankan untuk menjamak dan mengqashar. Ini adalah izin yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diberikan keringanan kepada kita di dalam sholat jamak dan qashar. Diperkenankan selama itu safarnya mencukupi target untuk kita menjamak dan juga mencukupi kita untuk mengqashar. Kalau perjalanan kita yang dekat hadirin, tiap hari pergi tapi kondisinya dekat, seperti Bapak ke Jakarta, ini enggak mencapai hitungan untuk 80 km, berarti di situ tidak dapat rukhsah untuk menjamak. Terus gimana? Ya kita usahakan untuk sholatnya dijaga, ya, dijaga 5 waktunya kudu dijaga. Terus Bapak harus bisa mengatur waktu, mengatur perjalanan. Jangan sampai sholatnya setiap hari kemudian akan terjadi ditinggalkan. Dulu waktu kita belajar Pak di Tanah Abang, waktu kita kuliah di Tanah Abang di Jalan Haji Mansur itu, pada saat kita ini pulang dari sekolah ini, habis asar kita sholat selesai terus pulang, kan jam istirahat biasanya kita bisa melaksanakan sholat kemudian kita pulang. Lah itu kalau pulang Pak, maghribnya selalu habis kita di tol, lagi bergelantungan di tol itu, nanti nyampe nya sini udah isya. Itu kita coba pertama kali, kita coba lah, besok lagi kita coba lagi seperti itu lagi, ternyata memang perjalanan seperti itu. Maka akhirnya kita ambil satu keputusan bahwa kita pulangnya mesti ba'da sholat maghrib. Cuman kalau ba'da sholat maghrib kita pulang, itu ongkosnya nambah. Karena apa? Kalau batal maghrib kita nggak ada itu mobil Bekasi, habis sudah. Kita harus ke Pulau Gadung. Berarti ke Pulau Gadung kita nambah ongkos dari Pulau Gadung ke tol timur. Lah yang seperti ini Bapak, kita harus perhitungannya mantap bahwa inilah saatnya kita menggunakan harta kita, digunakan di jalan Allah demi untuk menjaga sholat kita. Harus nambah ongkos, gak ada masalah, ya. Kalau Bapak langsung pulang, ongkosnya tidak nambah tapi sholatnya hilang. Setiap hari kita harus qadha terus. Lah itu kita atur sedemikian rupa, harus bisa kita laksanakan. Banyak teman-teman itu yang ketika itu mengatur waktunya ya kayak begitu.
Kalau kita langsung balik pasti sholatnya hilang. Karena apa? Jarak tempuhnya tidak mendapatkan izin untuk kita menjamak ataupun mengqashar. Tapi kalau jarak tempuhnya diizinkan, ya kita langsung jalanin dengan baik. Ada boleh yang ada sebagian ulama membolehkan, tapi ini nggak bisa dijadikan kebiasaan. Setekali tempo saja ada darurat, kita boleh untuk menjamak di antara dua sholat, tapi nggak boleh dijadikan kebiasaan. Kalau bapak setiap hari harus ngantor ke Jakarta, terus kalau langsung pulang dari kantor, kemudian maghribnya hilang, nyampe di rumah mesti isya, lah ini kebiasaan. Lah kebiasaan ini nggak boleh untuk kita ambil. Jadi jangan setiap hari qadha. Jadi kita usahakan bapak pulangnya habis sholat maghrib. Ya. Ada kawan dulu pak kerja di Kalibata Mall itu. Kami juga suruh sering dipanggil di sana untuk ada kajian di sana. Jadi dia juga semua ngitungnya kayak gitu. Kalau dia pulang kantor, pulang truk langsung balik habis sholat asar itu pak, pasti nyampe di rumah isya, maghribnya hilang. Maka dia selalu pelaksanaannya itu habis keluar kantor langsung ke masjid, siap-siap sholat di masjid, kemudian maghrib, habis sholat maghrib baru jalan. Itu ketentuan-ketentuan dari Nabi di dalam melaksanakan sholat jamak dan qashar. Yang dalam udhurnya adalah seseorang musafir. Nanti kalau untuk yang sakit ada permasalahan khusus seperti keberadaan jamak dan qashar, tapi dia adalah tidak dilaksanakan dengan posisi di jamak. Jadi waktunya doang didekatkan. Insya Allah nanti kita akan sambung ketemuan berikutnya gimana ketika orang itu dalam kondisi sakit. Islam memberikan cara untuk melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan dari Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah nanti kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya.